Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena nomor urut 3. Salam 3 jari. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti salah satu pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di Desa Batu ini, yakni pemaparan visi misi dari ketiga calon, dan tentunya kehadiran kita semua untuk menyaksikan dan menyimak secara bersama-sama program-program kerja yang ditawarkan ketiga calon yang ada di hadapan kita. Namun sebelum saya memasuki pemaparan visi misi, mungkin kami melakukan penyejukan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ketiga calon ini semuanya bersaudara. Muhammad Sabir adalah saudara angkat saya, karena adiknya Fitri telah menyatakan memberikan anak dirinya kepada orang tua saya, Bapak Muhammad Said. Jadi secara otomatis saudaranya masuk dalam keanggotaan keluarga kami, itu Bapak Muhammad Sabir. Kemudian petahana saudara Dr. Andus Baharudin, saya satu kelas kemarin di SMP Siwa, jadi berdampingan bangku saya dengan saudara Dr. Andus Baharudin, dan kami menyelesaikan pendidikan sama-sama di Unhas untuk meraih gelar S1. Kami sama-sama dari Unhas. Dan mohon maaf, hampir saya lupa, secara pribadi kami hormati Bapak Imam Desa Batu. Sebenarnya pencalonan ini dari awal saya tidak pernah punya niat untuk maju sebagai kandidat di Desa Batu. Pada bulan Oktober nanti ini pangkat saya naik 1 golongan. Ada aturan baru dari Menteri Dalam Negeri bahwa PNS yang masuk kepala desa setelah dilantik itu tidak bisa naik pangkatnya. Jadi saya harus korban 1 tingkat golongan. Kemudian yang kedua, bagi PNS yang masuk pencalonan kepala desa, bila mana terpilih, maka diberikan 2 alternatif. Apakah gaji PNS yang mau diterima atau gaji kepala desa yang diterima? Otomatis gaji kepala desa saat ini, gaji pokok kepala desa adalah 3 juta. Sementara gaji PNS itu lebih 4 juta. Otomatis saya terima gaji PNS, maka gaji kepala desa 3 juta saya tidak akan terima. Tetapi ini tidak dikembalikan ke negara, dicarikan program uang ini yang dalam 1 tahun 36 juta itu dicarikan program di masyarakat. Nah, ini nanti yang mau dipikirkan dan dibahas di BPD, apakah nanti ini dana 36 juta dalam 1 tahun kita berikan beras, baru kita bagi-bagikan kepada warga yang memang kurang mampu atau layak diberikan atau mendapatkan bantuan beras. Ini nanti kita bahas di DPR. Kemudian yang saya terima adalah tunjangan kepala desa 1,7. Jadi tunjangan kepala desa untuk tahun ini, tahun anggaran ini
1,7. Itu yang saya terima. Pengganti daripada TPP bagi PNS. Karena saya tidak bekerja lagi misalnya saya diterima sebagai kepala desa, berarti saya tidak menerima lagi TPP dari pekerjaan saya di kantor kelurahan Bulete. Jadi perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang pengalaman kerja kami sebelum memasuki visi misi, karena ada salah satu dusun di Desa Batu, yaitu Dusun Limpo Majang, baru bergabung di Desa Batu. Tentunya ada beberapa warga di sana yang belum mengenal saya serta pekerjaan saya. Saya sebenarnya orang baru, tapi boleh dikata stok lama, karena saya mulai menjabat kepala desa di Desa Batu tahun 2003 sampai tahun 2008, karena periode itu hanya 5 tahun waktu itu. Jadi saya angkat sekretaris pada saat itu adalah Adinda Amirullah, kepala desa Bulusiwa. Jadi setelah ada penerimaan CPNS, maka saya usulkan kepada Adinda Amirullah untuk ikut CPNS bersama Muhammad Sabir. Dan alhamdulillah pada saat itu Muhammad Sabir selisih tipis poinnya, dan Pak Amirullah lolos menjadi PNS, dan tentunya secara otomatis keluar dari jabatannya di kantor Desa Batu sebagai sekretaris. Setelah saya mau lakukan pergantian sekretaris, karena pada saat itu ada penggodokan di DPR RI tentang di PNS kan sekretaris, maka saya tawari Adinda Muhammad Sabir, saya mau PNS kan. Saya sudah sampaikan bahwa sekretaris akan PNS karena sudah digodok undang-undangnya di DPR RI. Akan tetapi saudara Muhammad Sabir waktu itu menolak jabatan ini. Saya kurang tahu apa alasannya, sehingga saya memberikan kesempatan 4 bulan jadi lowon sekretaris Desa Batu periode pertama selama 4 bulan. Dan yang saya lakukan pada saat itu, waktu saya kerjasama dengan Adinda Amirullah selaku sekretaris dan Muhammad Sabir Kaur Pembangunan, pada saat itu saya mendapatkan bantuan APBD. Periode pertama adalah aspal lapen Jalan Maturuwalie sepanjang 1 km. Kenapa 1 km? Karena daerah pegunungan kelanjutannya, lapen itu tidak bisa melengket pada pendakian, sehingga hanya yang mampu di aspal lapen 1 km. Kemudian saya mendapatkan juga bantuan APBN pada saat itu, libukan ke Topitu, P2 MPD namanya. Waktu itu ketua LPMD adalah Ansar SPD. Kemudian saya mendapatkan pembebasan kantor kecamatan di Desa Batu sebelum pemekaran Desa Bulusiwa. Itu yang dialihkan menjadi lokasi kantor UPTD Pendidikan. Itu perjuangan saya semua. Kemudian di periode kedua saya mendapatkan lagi aspal lapeng Jalangan di Udeng, masuk sebenarnya 1 kilo pada saat itu, namun ada pendakian di samping rumahnya Bu Musuh. Diperkirakan tabrakan kendaraan kalau dana ADD, karena ADD itu adalah hak desa, sudah ada undang-undangnya, harus diserahkan DAU, itu bagian dari DAU 11% ke desa. Jadi waktu itu setelah kita kembali dari Jawa Tengah, Bapak Andias Widi waktu itu Bupati belum menyerahkan ADD, sehingga kita APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa, melakukan demo menduduki kantor Bupati pada saat itu. Nanti setelah ditandatangani persetujuan oleh Bupati pada saat itu Andias Widi tentang penyerahan ADD,
baru kita tinggalkan kantor bupati, baru lanjut ke kantor DPR. Tahun 2007 sudah masuk, sudah diserahkan dana ADD ke desa sebanyak 75 juta rupiah per tahun. Kemudian 2 tahun kemudian bertambah lagi 100 juta, menjadi 25 juta, bertambah 25 juta menjadi 100 juta. Kemudian di periode kedua terakhir 125 juta dana ADD. Disitulah kita mengambil untuk dana menggaji semua perangkat desa, BPD, imam, guru mengaji, kemudian majelis taklim, pembinaan olahraga. Jadi tetap ada pembinaan olahraga. Dan gaji kepala desa pada saat itu Pak masih dikipaui. Buat periode pertama aku itu 75 gaji kepala desa. Aku tahu bisa yang kami terima tak terlumpulan sampai terima sisa. Jadi aku juga kan terima tunjangan Pak. Dia agak lisu, tapi alhamdulillah Yulemo selesaikan ini periode dan kematoni kita menikmati masyarakat Yero bantuannya oleh APBD. Dan saya tidak terlalu berharap akhirnya makipak ini nalo utama nasa bangkan ada desa. Justru dana desa pura maparisaka Pak waktu menjabat ke desa Babau. Kalau ketua BPD Pak sudah ngomong. Saya 2 kali diperiksa di Tipikor. Ya kau kata lebih tahu Pak masalah korupsi, PNS itu yang lebih takut. Karena kalau sudah dinyatakan tersangka, maka dia dipecat dari PNS-nya. Ditarung kutopi, baju rumpi, ditarung kutopi. Kemudian ya kepala desa kita, namo patah tahu purata kepala desa masih berpotensi di paresta. Jadi inspektorat itu bukan pemeriksa, bebas temuan itu hanya persyaratan mencairkan dana tahap berikutnya. Yang berhak menentukan kerugian negara adalah BPK. Kalau BPK turun, dia temukan kerugian negara, dilaporkan ke Tipikor atau ke Kejaksaan, selesai kita. 200 juta temuan itu tidak bisa dikembalikan. Kalau di bawahnya masih ada toleransi, pemaparan visi dan misi. Visi kami berencana karena kita kalau sebenarnya desa itu ada 4 tahapan. Desa tertinggal, jadi perlu kita pahami desa tertinggal, desa sedang berkembang, kemudian desa maju, lalu terakhir desa mandiri. Jadi kita berada di desa sedang berkembang. Kita baru saja meninggalkan desa tertinggal. Kita masuk di desa sedang berkembang. Kalau desa itu sudah maju berarti semua fasilitas sudah lengkap, prasarana jalan itu sudah semua bisa dilewati kendaraan roda 4. Jadi kita baru menuju ke desa maju. Kemudian kalau saya diamanatkan oleh masyarakat untuk kembali memimpin Desa Batu sebagai kepala desa memasuki 3 periode. Saya akan jadikan Desa Batu ini sebagai desa kawasan industri.